Bab 736. Setelah berjalan keluar dari perusahaan, Zeke membiarkan Dawn masuk ke mobil terlebih dahulu. Dia berdiri di depan perusahaan dan bersiul nyaring. Pengawal pribadi Lacey, Hadley Murphy, datang berlari. Ada apa? Barang panas. Zeke memerintahkan, Chase Bank mengawasi Linton Group. Lindungi istriku dengan baik, dan jangan biarkan siapapun menangkap kita lengah. Hadley menjawab, Chase Bank. Williams, kamu dalam masalah. Di East End, Chase Bank hanya berada di urutan kedua setelah Tuan Quinn. Itu bahkan lebih terkenal daripada organisasi pembunuh nekromancer kita sendiri. Kemungkinannya bukan yang terbaik. Tapi jangan khawatir, jika kamu mati, aku akan merawat Lacey dengan baik. Zeke bisa merasakan sakit kepala datang. Tunggu saja. Aku akan memaksamu kembali ke lemari suatu hari nanti. Hadley mencibir. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku jujur, toh aku tidak akan menyukaimu. Zeke tidak ingin berdebat dengan Hadley, jadi dia buru-buru masuk ke mobil. Di tengah jalan, dia menelepon Caleb Nolan. Tuan Nolan, apakah Anda ingat saya? Caleb tertawa gembira segera setelah dia menjawab. Tuan Williams, bagaimana saya bisa melupakan ancaman seorang pria yang berhasil melahap Regen Pharmaceutical dalam waktu sesingkat itu? Tentu saja, saya ingat Anda. Zeke bersenandung. Bagus. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apakah Anda senggang saat ini? Caleb menjawab, bahkan jika tidak, saya masih akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuan Williams yang terkenal itu. 10 menit kemudian, mereka bertemu di restoran Baileys. Caleb tampak sesederhana dan serendah biasanya saat dia mengisi gelas Zeke dan Dawn secara otomatis. Tuan Williams, Nona Castaneda, silakan duduk. Zeke segera bertanya, Tuan Nolan, seseorang telah mentransfer uang ke rekening kami entah dari mana baru-baru ini. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Caleb hanya tersenyum. Begitukah? Bukankah itu hal yang bagus? Selamat, Tuan Williams. Zeke tertawa tanpa humor. Tuan Nolan, Anda benar-benar ahli dalam bertingkah seperti orang bodoh. Caleb tidak memberinya jawaban. Sebagai gantinya, dia menawarkan sebatang rokok kepada Zeke. Mer Williams, apakah Anda ingin mengisap? Zeke mengangkat satu alisnya. Caleb, dua transaksi ini ada hubungannya dengan Chase Bank, kan? Caleb baru saja mengubah topik pembicaraan. Ah, Tuan Williams, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda diskusikan dengan saya? Bisnis apa itu? Zeke menjawab, pencucian uang. Bagus sekali. Aku dikenal cukup pandai dalam hal itu, jawab Caleb. Namun, tidakkah menurutmu tempat ini terlalu sederhana untuk membahas hal-hal seperti itu? Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kamu datang ke tempatku untuk mengobrol sebentar? Zeke mengangguk. Tentu. Mereka bertiga bangkit untuk pergi. Tiba-tiba, Caleb menatap Dawn dengan senyum malu-malu. Nona Castaneda, rumah saya agak berantakan sekarang. Saya tidak berpikir seorang gadis muda seperti Anda akan senang berkunjung, jadi. Zeke tersenyum saat dia memotongnya. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami dan berhenti memutar balik? Caleb tersenyum canggung. Nah, Tuan Williams, Anda memiliki Linton Group di belakang Anda, dan itu berarti Anda memiliki hak istimewa untuk pergi ke rumah saya. Adapun Mes Castaneda, dia hanya salah satu bawahan Anda. Dia tidak berhak masuk ke rumah saya. Zeke mengeluarkan kartu Indigoton dari sakunya dan melambaikannya di depan wajah Caleb sebelum menyelipkannya ke saku Dawn. Apakah dia punya hak untuk sekarang? Mata Caleb bersinar. Kartu Indigoton. Bagaimana dia bisa memiliki barang seperti itu? Caleb hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya ketika seorang pangeran literal menggunakannya. Untuk memiliki kartu seperti itu, Zeke Williams harus memiliki identitas yang jauh lebih rumit daripada sekadar CE0 dari Linton Group. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Nona Castaneda, jika Anda mau mengikuti saya. Caleb membawa mereka berdua ke departemen real estate yang terletak di lantai 10 bawah tanah markas Chase Bank. Downey praktis terbenam di batu. Mulutnya menganga begitu lebar sehingga orang mungkin bisa memasukkan sebutir telur utuh di dalamnya. Dia benar-benar belajar banyak dari ini.
Tidak sekalipun dalam hidupnya dia pernah mendengar tentang bank bawah tanah. Zeke, kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Apa yang harus saya herankan? Bab 737. Caleb Nolan membawa mereka berdua ke pramuniaga bernama Lily. Lily, mereka berdua adalah pelanggan VIP kita. Perlakukan mereka dengan baik, oke? Lily mengangguk dengan anggun dan berkata dengan nada lembut, Tuan Williams, Nona Castaneda, apa yang ingin kalian berdua lihat hari ini? Sebelum tiba di bank, Caleb sudah mengirimkan informasi Zeke dan Daun ke Lily. Zeke menjawab, pencucian uang. Lily tersenyum dan mengangguk. Bisakah Tuan Williams menjelaskan lebih lanjut? Mungkin tentang struktur bisnis dan situasi keuangan Linton Group. Zeke menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Pergi dan panggil bosmu. Kalian berdua tidak punya hak untuk melayaniku. Caleb dan Lily terkejut, dan keduanya mulai merasa sedikit canggung. Caleb mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana tegang. Tuan Williams, saya sebenarnya memenuhi syarat untuk menangani kasus apapun di bawah 10 miliar. Jika Anda pikir saya di bawah level Anda, saya akan dengan senang hati memanggil supervisor saya. Dia menangani apapun di bawah 50 miliar. Zeke menjawab, bagaimana dengan 1 triliun? Real estate senilai 1 triliun. Caleb dan Lily nyaris tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka berdua membuat kesepakatan dengan berbagai petinggi kaya sepanjang waktu, beberapa di antaranya adalah orang terkaya di kota mereka. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang mencoba menyombongkan diri dengan cara yang tidak percaya. Caleb mencibir. Tuan Williams, Anda di sini bukan untuk mencuci uang, kan? Apakah Anda diam-diam di sini untuk membeli bank bawah tanah kami? Lily tersenyum mengejek. Tuan Williams, saya tidak menganggap Anda sebagai lelucon. Zeke menggelengkan kepalanya. Maaf. Saya tidak terlalu tertarik dengan keuangan bank Anda yang sangat kecil. Ekspresi Caleb dan Lily perlahan menjadi gelap. Mereka segera menyadari Zeke tidak bercanda. Apa yang bisa dilakukan pria ini? Zeke tiba-tiba mulai berkata, pukul 1. Pukul 3. Pukul 5. Pukul 6. Pukul 7, 9, 10, dan 11. Caleb dan Lily bingung. Apa yang dia bicarakan? Namun, setelah beberapa detik, ekspresi mereka menjadi tegang. Zeke menunjukkan posisi setiap penembak jitu di depannya. Bagaimana dia tahu ada penembak jitu di sini? Bagaimana dia bisa menunjukkan semua posisi persis mereka? Apakah dia tahu sejak dia masuk ke sini? Penembak jitu ini semuanya adalah veteran SEAL yang kapasitasnya untuk investigasi kriminal lebih baik daripada kebanyakan. Mereka tidak bisa dengan mudah terlihat dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti sudah meneliti Chase Bank sebelumnya. Caleb tahu bahwa dia berbahaya dan merupakan ancaman nyata bagi Chase Bank. Caleb akhirnya menyadari betapa situasi semakin tidak terkendali. Dia tidak bisa mengundang bosnya saat ini. Dia segera melirik Lily, yang langsung mengerti dan menekan tombol darurat merah di bawah meja sebelum memanggil bos mereka. Seluruh Chase Bank berada dalam keadaan darurat saat alarm berbunyi. Beberapa penembak jitu sudah membidik Zeke, dan bahkan lelaki tua yang mengawasi hotel di lantai atas itu pelurunya sudah terisi. Telapak tangan Daun licin karena keringat saat dia mencengkeram lengan Zeke dengan gugup. Zeke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zeke hanya menepuk bahu Daun meyakinkan. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa terjadi saat aku ada. Setelah beberapa menit, seorang pria bertubuh kekar datang berjalan mendekat. 4 pengawal yang mengintimidasi yang masing-masing memiliki 2 pistol tergantung di ikat pinggang mereka mengikutinya. Orang ini pasti bos Chase Bank. Dia menatap Zeke dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah Anda orang yang ingin mencuci 1 triliun? Transfer uangnya saat itu. Kami akan memastikan uang itu kembali kepada Anda semua dengan bersih. Namun, jika kami mendapatkan bahkan 1 sen kurang dari 1 triliun, Anda akan tahu apa datang. Satu-satunya yang diizinkan memasuki tempat ini adalah mitra bisnis atau orang yang akan segera meninggal. Zeke mengangkat teleponnya dan menelepon. Mengambil tindakan. Caleb berjalan ke bosnya dengan wajah menyesal. Maaf, Pak. Saya tidak melakukan pemeriksaan latar belakang yang cukup teliti sebelumnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi ancaman bagi bank kita.
Bab 738. Ekspresi bos mulai masam. Karena ini pertama kalinya kamu membuat kesalahan seperti itu, aku akan membiarkanmu pergi. Namun, semua yang ada di bawahmu saat ini akan dialihkan kepadaku. Caleb menghela napas lega. Terima kasih, Tuan, atas kemurahan hati Anda. Tatapan bos bergerak ke atas dan ke bawah daun Castaneda dan berkata, gadis ini sangat cantik. Sayang sekali jika kita menyingkirkannya. Pergi dan tanyakan apakah dia tertarik bekerja dengan kita. Caleb menatap Downey. Mes. Castaneda, tetap tinggal bersama kami. Itulah satu-satunya cara Anda bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mereka tidak memiliki keyakinan bahwa Zeke benar-benar akan mampu membayar lebih dari 1 triliun. 1 triliun sudah cukup untuk mendanai PDB negara kecil selama 1 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia bisa sekaya itu? Daun ketakutan sejak awal dan bersembunyi di belakang Zeke Williams, tidak mengintip. Bos menghela nafas. Cukup. Selesaikan mereka. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Pengawal di sebelahnya meletakkan tangan di pistol mereka. Tiba-tiba, Lily berteriak, tunggu. Jangan bergerak. Sesuatu terjadi. Bos berhenti berjalan. Apa yang terjadi? Lily menyalakan komputer dan mulai mengetik sambil berbicara. Sekitar 1.000 miliar baru saja ditransfer ke rekening kami dengan nama yang tidak diketahui. Bagaimana itu mungkin? Bos dan Caleb menarik napas kaget dan bergegas melihat layar komputer. Ketika mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 1.000 miliar baru saja ditransfer ke mereka, mereka masih syok. 1.000 miliar disamakan dengan sekitar setengah dari semua Chase Bank memiliki. Apakah ini berasal dari Zeke Williams? Tahan. Lily berseru sekali lagi. Kami baru saja menerima 100 miliar lagi. Bos dan Caleb membeku. Mereka tidak lagi tahu kemana harus mencari. Lily terus memanggil setiap transaksi baru yang diterima bank, 1.000 miliar lagi. Transaksi ketiga, keempat, dan kelima terus masuk. Setiap kali transaksi datang, 1.000 miliar ditransfer. Itu hanya berhenti pada transaksi ke-10. Setiap kali jumlah baru masuk, hati orang banyak berhenti sejenak. Pada saat transaksi ke-10 selesai, jantung mereka hampir berhenti. 1 triliun. Itu sebenarnya 1 triliun penuh. Jumlah itu bernilai sekitar 5 atau 6 Chase Banks. Itu sudah cukup untuk mengembangkan negara kecil selama setahun penuh. Zeke Williams benar-benar melakukannya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki uang sebanyak itu? Mungkinkah dia pangeran dari suatu negara? Wahyu ini membuat semua orang terkejut. Dengan siapa mereka baru saja mengacau. Zeke tersenyum. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Bersihkan uang itu untukku. Kerumunan kehilangan itu. Apa yang bisa mereka bersihkan? Bahkan jika mereka memiliki 10 bank pengejaran, tidak mungkin mereka bisa mencuci uang sebanyak itu. Pada saat itu, seorang pekerja berlari ke arah mereka dengan panik. Sir, kami sedang dalam kesulitan. Transaksi yang hanya membuat telah menarik perhatian bank internasional karena jumlah besar. Mereka sudah mulai menyelidiki transaksi ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka akan mencari tahu tentang bank kita. Apa? Kerumunan langsung memucat. Jika Chase Bank terbongkar, mengambil uang mereka bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Mereka bisa saja dibawa ke pengadilan karena melanggar hukum internasional. Mereka harus mati 100 kali lipat sebelum bisa membebaskan kejahatan mereka. Kaki Caleb goyah, dan dia berlutut di depan Zeke Williams. Tuan Williams, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf karena tidak mengenali Anda sejak awal. Saya mohon, tolong, balikkan transaksi ini. Bos berlutut juga dan mulai memohon kepada Zeke, Tuan Williams, tolong, saya bersedia melakukan apa saja agar Anda membatalkan transaksi itu. Saya bahkan bersedia memberi Anda seluruh bank ini. Bab 739. Apa gunanya uang dalam menghadapi hidup dan mati? Bahkan bosnya sudah berlutut. Pekerja lain mengikuti, bahkan penembak jitu yang bersembunyi sepanjang waktu. 5 menit. Hanya itu yang mereka miliki. Jika Zeke tidak membalikkan transaksi ini dalam 5 menit berikutnya, semuanya akan selesai. Zeke akhirnya mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan lagi.
Balikkan transaksinya. Singkirkan semua buktinya. Kegugupan penonton akhirnya teratasi. Bangun, kata Zeke Williams. Kita seharusnya tidak kehilangan moral kita karena bisnis sekarang, bukan? Kerumunan bangkit perlahan. Lily dengan cepat membawa kursi ke depan. Tuan Williams, silakan duduk. Zeke duduk dan menatap Caleb dengan dingin. Katakan padaku, bagaimana tepatnya kamu dan Gavin berencana untuk menyingkirkan keluargaku? Caleb tidak lagi berani menyembunyikan apapun dari Zeke, jadi dia menceritakan kisah lengkapnya, bahkan detail kecilnya. Setelah berbicara, Caleb menamparkan wajahnya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Ini semua salahku. Jangan khawatir, aku akan mengatur agar uang itu dikembalikan kepadamu sekarang. Zeke menggelengkan kepalanya. Karena sudah ada di akunku, kurasa tidak tepat untuk mencabutnya kembali. Caleb langsung mengerti apa yang dia maksud dan berkata, oke, 4 miliar itu akan menjadi permintaan maaf kami kepada Anda. Saya akan mengatur agar uang itu segera dicuci. Zeke melanjutkan, karena Gavin sangat suka mentransfer uang kepada saya, biarkan dia melanjutkan. Caleb tersenyum. Tentu saja. Lily, pergi dan cuci 4 miliar untuk Tuan Williams. Aku akan menghubungi Gavin sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gavin tepat di depan Zeke. Tuan Zakari, rencananya berjalan sangat lancar. Grup Linton telah menarik perhatian Dinas Keamanan Nasional karena terlibat dalam penjualan senjata militer secara ilegal. Namun, 4 miliar yang Anda investasikan pada awalnya, sayangnya, hampir habis. Jika Anda benar-benar ingin dia dan keluarganya dihancurkan, Anda harus mentransfer sedikit lagi. Dengarkan aku. Jangan marah. Kali ini Anda hanya perlu mentransfer 2 miliar lagi. Itu tidak akan memastikan baik Zeke Williams maupun keluarga Hinton akan tetap hidup setelah semua ini berakhir. Aku akan menunggu sampai kamu memberitahuku. Zeke kemudian pergi bersama Dawn. Orang-orang di Chase Bank akhirnya menghela napas lega. Mereka segera menyadari bahwa punggung mereka telah basah oleh keringat. Mereka semua saling memandang dan tersenyum pahit. Chase Bank selalu berada di puncak tangga sosial dan tidak pernah takut dipandang rendah, tidak selama 100 tahun terakhir. Zeke mengantar Dawn kembali ke Linton Group. Dalam perjalanan ke sana, Dawn menatap Zeke dan mencibir. Zeke, apakah kamu tahu apa impian masa kecilku? Zeke menggelengkan kepalanya. Apa itu? Dawn menjawab, saya ingin dibunuh oleh uang. Sebelum ini, selalu hanya itu, mimpi. Saya tidak pernah berharap itu bisa menjadi kenyataan. Jadi, Zeke, berjanjilah bahwa ketika saya mati karena usia tua atau sesuatu, temukan cara untuk membunuhku dengan uang. Zeke menjawab, bagaimana jika aku ingin membunuhmu sekarang juga? Gavin lebih kesal dari biasanya. Dia sudah menginvestasikan 6 miliar di Chase Bank. Untuk berpikir bahwa ini hampir tidak memuaskan mereka. Saya bahkan harus menambahkan 2 miliar lagi di atas itu. Dia sudah menginvestasikan 8 miliar pada saat ini. Chase Bank tolol. Apa mereka tidak kompeten atau apa? Caleb memanggilnya tepat saat dia mondar-mandir. Gavin dengan cepat mengangkat dan bertanya, Caleb, bagaimana semuanya? Kabar baik. Caleb tertawa terbahak-bahak, Badan Keamanan Nasional telah menjatuhkan hukuman mati kepada Linton Group. Sebagai CEO Linton Group, Leslie Hinton, sudah pasti selesai. Namun, sebagai pekerja di bawah Linton Group, Zeke Williams mungkin akan berakhir dengan hukuman mati. Gratis kali ini. Apa? Gavin berteriak marah. Aku ingin kau menyingkirkan Zeke Williams sejak awal. Leslie hanyalah beban tambahan. Apa maksudmu dia akan bebas hukuman? Bab 740. Begitukah? Caleb berkata dengan nada sedikit menyesal. Tuan Zakari, Anda seharusnya mengingatkan saya sebelum semuanya. Saya mendapat kesan bahwa target utama Anda adalah Linton Group. Bagaimana dengan ini? Tuan Zakari, jika Anda mentransfer 2 miliar lagi, saya akan meminta bos saya untuk berbicara secara pribadi ke Dinas Keamanan Nasional dan memastikan bahwa Zeke Williams meninggal dengan menyakitkan dan tragis. Kamu butuh lebih banyak uang? Gavin bertanya dengan marah. Tuan Zakari, tolong buat keputusan secepatnya. Kita kehabisan waktu, kata Caleb. Henry mulai memohon, astaga, tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, Zeke Williams harus mati.
Jika perlu, saya akan menyetujui proposisi Anda sebelumnya. Gavin memelototi Henry sebelum menggertakkan giginya. Oke. Aku akan segera mentransfer uangnya. Caleb menjawab. Bagus. Dalam setengah jam, kamu bisa mampir untuk mengambil mayat Zeke Williams dan Leslie Hinton. Setelah menutup telepon, Gavin berjalan keluar. Ayo, Henry. Kita akan pergi ke Linton Group. Aku ingin melihat Zeke Williams dan Leslie Hinton mati dengan mataku sendiri. Oke, tentu. Henry mengikuti dengan tergesa-gesa, memegangi lengan Gavin. Astaga, kamu yang terbaik. Dalam waktu sekitar 20 menit, mereka berdua telah mencapai Linton Group. Hanya ada 10 menit lagi sampai Caleb menyatakan bahwa mereka bisa menyaksikan Zeke dan Leslie mati. Di kantor CEO, Leslie mengomel pada Zeke dan Dawn. Kemana kalian berdua lari? Perusahaan membutuhkan semua bantuan yang bisa kita dapatkan saat ini. Oh, benar, Downey, apakah Anda sudah menghubungi Paul Venture Capitalis? Dawn dengan cepat menjawab, ya. Dia mengatakan uang itu masuk ke rekening yang salah secara tidak sengaja, dan itu dikirim kepada kami. Namun, mereka terlalu malas untuk menjalani prosedur untuk mengambil uang kembali karena tampaknya terlalu banyak kerumitan. Itu sebabnya mereka menginvestasikannya pada kita. Leslie mengangguk, tampaknya sedang berpikir keras. Seperti yang diharapkan, bisnis sebesar mereka cukup murah hati. Mereka bahkan hampir tidak melihat 1,5 miliar sebagai uang. Pada saat itu, pintu ditendang terbuka. Henry dan Gavin masuk saat mereka tertawa gila. Mereka duduk seolah-olah mereka memiliki tempat itu. Nona Hinton. Saya harap Anda baik-baik saja, ejek Gavin. Ekspresi Leslie dingin. Siapa yang membiarkan kalian berdua masuk? Keluar. Gavin tersenyum. Sebagai CEO perusahaan ini, Anda sama sekali tidak punya sopan santun. Anda pantas ditutup. Henry, berapa lama lagi mereka? 5 menit, jawab Henry. Kalau begitu kita akan menunggu dengan sabar selama 5 menit lagi, kata Gavin dengan gembira. Leslie bingung. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura? Gavin memutar bola matanya. Linton Group telah terlibat dalam transaksi ilegal persenjataan militer. Anda telah menarik perhatian Dinas Keamanan Nasional. Pembohong, kata Leslie. Persenjataan militer adalah zona merah mutlak dari segi hukum di Eurasia. Kami tidak hanya akan membuat diri kami gagal. Jangan mencoba menjebak kami. Gavin hanya menjawab, kita akan melihat apakah itu benar atau salah dalam 5 menit lagi. Leslie mencoba mengatakan sesuatu, tapi Zeke memotongnya. Leslie, abaikan mereka. Kedua orang gila ini lupa minum obat hari ini. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Leslie tergagap, tapi... Zeke menenangkan, percaya saja padaku. Gavin mengutuk keras. Sial, aku tidak percaya kalian berdua menjadi lembek di depan kita bahkan pada saat seperti ini. Keberanian yang kalian berdua miliki. Zeke menyeringai dingin sambil menatap Gavin. Apakah wajahmu merasa sedikit kesepian baru-baru ini? Gavin kesal, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bahkan sampai sekarang, wajahnya masih sakit. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Zeke menggoda, sudah 5 menit. Di mana semua tindakan yang kalian berdua bicarakan barusan? Jika tidak ada yang terjadi, atau kamu tidak bisa menjelaskannya sendiri, aku hanya akan bertindak seolah-olah apapun yang baru saja kalian berdua katakan adalah sampah biasa. Henry dan Gavin mengerutkan kening. Waktu sudah habis. Kenapa belum terjadi apa-apa?